Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula quwata illa billah. Kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara, pemirsa dimanapun berada, kita kembali bersama Nasional Televisi dan Majelis Darul Ansor Kabupaten Banyuwangi. Nanti kita bersama Gus Irham selaku Ketua Kaderisasi Gereja Ansor Banyuwangi dengan tema meraih cinta sang Nabi. Monggo Gus, gimana ceritanya ini Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'dah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada yang berbahagia, pengurus dan jajarannya, PC, MDSRA, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijal Ansor Kabupaten Banyuwangi yang berbahagia. Senang berjumpa kembali pada acara Kolbun Salim Nasional Televisi pada sore hari ini, yang mana topik pembicaraan pada sore hari ini kita akan membahas meraih cinta sang Nabi. Ini menjadi sebuah tema yang sebenarnya lumrah. Kenapa lumrah? Karena sudah banyak dikenal oleh kaum muslimin dimanapun berada, terutama umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja apa yang kita akan bahas ini menjadi suatu hal yang hari ini akan sulit untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari. Kalau mencintai itu siapa saja bisa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang itu harus kita sebagai umat Muhammad mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum kata aku na ahabba ilaihi, apa itu, kok lupa saya, tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai dari apapun yang dari dunia ini. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman, ayakunallahu rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 hal yang mana apabila ada pada diri seorang maka dia akan merasakan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun yang ada di dunia ini, bahkan kedua orang tuanya. Jadi mencintai Rasulullah ini adalah syar'i, adalah masyru', sesuatu yang disyariatkan dan bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam wajib mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang akan kita bahas itu bukan bagaimana mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi adalah bagaimana Rasulullah pun balik mencintai kita. Oh iya Gus, karena yang jelas mencintai lebih mudah daripada dicintai. Makanya dikatakan kun al-mahbub wala takun al-habib. Kun, jadilah Anda itu al-mahbub, orang yang dicintai. Wala takun al-habib, maka janganlah kamu jadi orang yang mencintai. Kenapa? Karena orang yang dicintai itu enak dan mudah. Tapi mencintai itu berat. Mencintai itu berat, banyak prasyarat-prasyaratnya. Makanya ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita ini sudah dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini yang belum jelas ini Gus. Misal gini Gus, ketika banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah, ya, betul. Banyak majelis sholawat, ya. Dimanapun berada di Banyuwangi ini tiap malam kita dapat undangan atas nama Ansor Kabupaten Banyuwangi. Ya, betul. Semua yang hadir mengaku cinta kepada Rasulullah. Tapi nyatanya
dari kita sendiri ini maupun semuanya masih belum bisa melaksanakan ajaran Rasulullah. Bahkan tiap hari kita sering menyakiti Rasulullah. Apakah itu juga belum dikatakan cinta atau mungkin kadarnya masih belum baik, Gus? Karena ada sebuah kalimat memang mencintai orang yang tidak mencintai kita itu suatu kebodohan, Gus. Suatu kebodohan dan siksaan itu. Nah, jadi memang betul itu. Membanjirnya atau menjamurnya majelis-majelis sholawat, apakah itu menunjukkan bahwa ada kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bisa jadi. Hanya saja bagaimana cara kita mencintai itu ada yang mencintai dengan cara yang benar, ada yang mencintai dengan cara yang tidak benar. Maksud daripada mencintai dengan cara yang benar itu adalah sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita dalam rangka mencintai ini melakukan hal-hal yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita bersolawat, lakukan solawat sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah, yang dicintai dan yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ketika kita bicara tentang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini cakupannya sangat luas ya. Ada suatu peristiwa yang sangat mengharukan. Pada waktu itu Rasulullah sedang berpidato, sedang khutbah di hadapan para jamaah. Rasulullah bercerita tentang kiamat, tentang begitu dahsyatnya kiamat, tentang bagaimana gonjang-ganjing yang ada di kiamat. Tapi ada satu orang, pada waktu itu sahabat-sahabat yang mendengarkan pidato khutbahnya Rasulullah menangis, bagaimana memikirkan keadaan dirinya sendiri, bagaimana kalau terjadi kiamat betulan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada satu orang Arabi, orang Badui, itu ya tenang-tenang saja. Sementara semuanya menangis terseduh-seduh, ada seorang Badui yang tenang-tenang saja kemudian menginterupsi Rasulullah SAW. Maaf ya Rasulullah, dari tadi Anda berbicara tentang kiamat, tapi Anda tidak pernah berbicara kapan kiamat itu datang, tanggalnya kapan, jam berapa. Maka kemudian Rasulullah bertanya kepada Arab Badui ini, mengatakan, kemudian apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari kiamat? Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan apa-apa tentang kiamat ini. Saya tidak mempersiapkan dengan sholat saya tidak mempersiapkan dengan puasa saya, tetapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Nah, jadi itu. Nah, ini makanya sebenarnya dawuh ini menjadi semacam menjadi semacam kompensasi, menjadi semacam keringanan, menjadi semacam kemudahan dan hadiah yang tidak terhingga bagi seluruh umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang terpenting adalah bagaimana kita mencintai ini dulu. Makanya menjamurnya majelis sholawat itu yang pertama adalah ditumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan hanya itu saja, harus ada upaya peningkatan supaya kualitas cintanya ini semakin meningkat. Nah, jadi bagaimana meraih cinta sang Nabi ini? Tentunya apabila kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Terus gini Gus, Ya. tadi jenengan cerita ketika Rasulullah berpidato ada yang Arab Badui menyampaikan seperti itu, yang intinya karena modal cinta kan? Yang modal cinta saja. Yang perlu digarisbawahi itu gimana? Trik-trik dari jenengan supaya kita ini menjadi umat yang benar-benar Rasulullah cinta kepada kita. Nah, Kita kan sering kan, wah saya cinta Rasulullah, majelis Rasulullah, majelis cinta Rasul. Tapi gimana trik-trik ini yang supaya kita benar-benar menjadi umat yang Rasulullah benar-benar cinta kepada kita. Ini perlu pembahasan yang agak panjang sedikit ya mengenai bagaimana trik-trik mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kaidah yang mengatakan man habba syai'an kasura an dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu maka ia banyak menyebut-nyebutnya. Ia mencintai apa saja pun.
Kalau kita mencintai sawah, pasti kita pembicaraan kita sawah mulu. Kalau kita cinta mobil, mobil mulu, mereknya apa dan sebagainya dan sebagainya. Kalau kita mencintai seorang perempuan, pasti kita akan terus bicara tentang perempuan ini. Bagaimana apa itu parasnya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana dan seterusnya. Nah, kasuro an dzikrihi di sini, apakah kita itu menyebutnya Muhammad seperti itu? Ya bukan. Kasuro an dzikrihi ini para ulama menyatakan bahwa bikasrotis sholah, memperbanyak membaca sholat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi membaca sholawat itu adalah bagian daripada ekspresi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya cinta, orang cinta itu sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan. Orang itu ketika jatuh cinta itu pasti akan terjadi perubahan-perubahan yang ada dalam dirinya, perubahan-perubahan yang di dalam dirinya. Nah, menjamurnya sholawat-sholawat itu hendaknya juga diniatkan sebagai ekspresi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika mengadakan majelis ini jangan sampai menodai cinta itu sendiri. Seperti ikhtilat bainal rijal wan nisa, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu namanya bagaimana itu? Nah, ini kan di satu sisi ekspresi cinta diperintah oleh Rasulullah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang lainnya ikhtilat bainar nisa war rijal, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan ini ada sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Padahal buktinya ketika sholat besar-besar kan gitu guys ya. Iya. Laki-laki perempuan jadi satu, itu sebenarnya juga dari panitia sendiri atau mungkin dari yang berceramah itu harus memberikan apa itu pengarang-pengarang supaya paling tidak nggak seperti itulah. Memang saya sendiri juga aktif Gus ketika mengikuti sholawatan dimanapun berada di wilayah Banyuwangi. Ketika semua laki-laki bercampur jadi satu, laki-laki perempuan, di situ seolah-olah memang lebih mudah jaga hati daripada jaga mata. Nah, ya itu makanya itu. Nah, untuk itu ekspresi cinta ini memang harus kita selaraskan, harus kita samakan frekuensinya dengan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu harus terus diupayakan perbaikan ekspresi cinta kepada Rasulullah ini seperti apa gitu. Terima kasih Gus. Sementara kita break dulu Gus ya. Semoga semua pemirsa yang mendengar cerita tentang cinta kepada sang Nabi ini semua bisa kembali ke jalan yang benar. Kita lanjut break. Kita ngopi dulu. Kita lanjut Gus. Ya, silakan. Saya pernah dengar sebuah cerita Gus. Ketika di zaman Baginda Muhammad SAW itu ada seorang yang meninggal. Itu Rasulullah menangis. Dan dari salah satu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang meninggal ini orang Yahudi bukan umat Islam. Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya menangis karena besok di hari kiamat saya tidak bisa menolong. Sahabat saya nggak bisa kepada orang yang bukan umat saya. Menangis. Ini menunjukkan Rasulullah benar-benar menghargai kepada siapapun. Dengan orang yang Yahudi saja beliau menangis. Apalagi kepada umatnya termasuk kita Gus. Ini sebagai bukti kalau Rasulullah itu benar-benar cinta kepada umatnya. Tergantung kita lah kembalinya kepada Rasulullah bagaimana supaya cinta kita itu benar-benar diterima oleh beliau nih Gus. Monggo Gus. Tidak salah itu. Karena memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali supaya menebarkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh alam. Dalam ayat yang lain dikatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas walakin aktsarun nasi la ya'lamun.
Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk umat manusia. Artinya bagaimana? Artinya kalau dalam konteks yang pertama ini seluruh alam. Seluruh alam itu artinya ya bukan hanya kita manusia ya. Bahkan apa? Tumbuh-tumbuhan, hewan, ya semuanya dah, semuanya. Semuanya yang ada di alam ini merasakan rahmat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang kedua, pada ayat yang kedua itu kafatan linnas. Kafatan linnas artinya seluruh umat manusia. Cuman di sini di ayatnya, di terusannya ayat, walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak memahami tentang rahmatnya, tentang keterutusannya Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia ini. Makanya juga tidak kita heran bahwa ada orang yang menentang, ada orang yang tidak mau mengikuti jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita memahami itu. Jadi kalau kita membahas tentang bagaimana meraih cinta sang Nabi, jadi yang pertama tadi kasratis sholah, memperbanyak sholawat kepada kanjeng Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah cerita, guys. Ada sebuah cerita yang menarik gitu. Pada suatu hari Syekh Mujahid ini kedatangan Syekh Shibli. Syekh Shibli ini bertamu kepada Syekh Mujahid. Ketika Syekh Shibli ini baru masuk di rumahnya Syekh Mujahid ini, langsung Syekh Mujahid ini memegang kepalanya Syekh Shibli. Syekh Shibli langsung dikecup keningnya. Nah, kemudian Syekh Shibli kaget. Ya Syekh, wahai Syekh, kenapa engkau tiba-tiba mencium keningku ini? Kemudian Syekh Mujahid mengatakan, beberapa waktu yang lalu saya bermimpi ketemu dengan Rasulullah, dan di situ ada Anda, ada panjenengan wahai Syekh Shibli. Dan kemudian Rasulullah SAW mengecup keningmu. Makanya saya mengecup keningmu karena keningmu pernah dikecup oleh Rasulullah SAW. Terus kemudian saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, betapa mulianya itu Syekh Shibli, sampai kemudian dia merasakan kecupan cintamu di dahinya. Amalan apa yang telah membuat Syekh Shibli menempati posisi yang istimewa, mendapatkan cintamu ya Rasulullah SAW? Nah, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, dia ini setiap habis sholat tidak lupa membaca akhir surah, 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terus kemudian diteruskan dengan sallallahu alaika ya Muhammad gitu. Sallallahu alaika ya Muhammad. Saya juga mengamalkan ini sebenarnya, tapi saya belum pernah dikecup Rasulullah SAW. Saya mengamalkan ini tapi belum pernah dikecup Rasulullah SAW. Nah, ini mungkin perbedaannya ya guys ya. Perbedaannya. Syekh Shibli begitu membaca itu mungkin dengan perasaan cinta yang sepenuh hatinya, dengan perasaan takdim dan keimanan yang penuh lah. Sementara mungkin saya membacanya dengan cinta ya, cintamu cinta opok gitu, mungkin seperti itu. Yang beda kelas, beda kelas. Makanya ini yang membedakan itu antara kita itu adalah kadar cinta kita kepada Rasulullah SAW. Banyak orang yang bersolawat, tapi apa yang didapat oleh orang-orang yang bersolawat itu nggak sama antara satu dengan yang lainnya gitu loh. Itu antara satu dengan yang lainnya, jadi nggak sama. Jadi kalau tadi yang pertama jalannya lebih kasratis as-shalah, makanya tadi Syekh Shibli termasuk salah satu wiridnya adalah sallallahu alaika ya Muhammad. Walaupun di situ tidak pakai sayyidina, sallallahu alaika ya Muhammad, hanya seperti itu saja. Tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Beliau keningnya dicium oleh Rasulullah SAW. Terus kemudian yang kedua
Yang kedua, bagaimana kita cara meraih cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meraih cinta sang Nabi itu adalah menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, ini yang berat ini Gus. Nah, yang berat ini menghidupkan sunnah-sunnahnya itu apa? Menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana? Ya, menghadirkan Rasulullah dalam kehidupannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana sungguh-sungguh ada fi Rasulillah pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh yang baik liman, untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi mereka-mereka yang mengharapkan rahmatnya Allah, yang mengharapkan cintanya Allah dan kebahagiaan kesuksesan nanti di akhirat. Artinya bagaimana? Kenapa di sini Rasulullah digambarkan sebagai uswatun hasanah, contoh dan toladan yang baik? Artinya adalah supaya kita bisa meniru perilaku kehidupan Rasulullah, dan perilaku Rasulullah ini yang disebut sunnah, gitu. Disebut sunnah. Nah, sunnah ini ada macam-macam. Tidak sunnah seperti Wahabi loh ya. Wahabi pengertian sunnah versi Wahabi tidak. Tapi sunnah di sini ini sunnah dengan makna yang seutuhnya. Apa makna seutuhnya itu? Sunnah itu ada 3. Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Sunnah qauliyah itu apa? Sunnah qauliyah adalah sunnah-sunnah, suatu perbuatan, ucapan, ya, suatu perbuatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berdasarkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Contoh itu adalah innamal a'malu binniyat. Itu adalah sunnah qauliyah. Seperti sunnah qauliyah lagi adalah ketika Rasulullah itu tidur, beliau tidak hanya tidur miring di atas lambung sebelah kanan, tidak hanya seperti itu. Tidak hanya sekedar beliau itu tidur menghadap kiblat, tidak hanya seperti itu, tapi beliau juga berdoa bismikallahumma ahya bismika amut. Ini adalah bagian dari upaya menghidupkan sunnah, dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan menghidupkan sunnah ini tidak boleh tidak dan tidak bisa tidak kecuali harus ngaji. Makanya Rasulullah SAW menyatakan bahwa innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mu'alliman, hanya untuk menjadi pengajar. Pengajar itu apa mu'allim di sini? Pengajar di sini ini menggunakan kata ilmu. Artinya pengajar itu adalah menyebarkan ilmu. Makanya tidak boleh tidak sunnah yang paling agung menurut ulama itu adalah ngaji. Makanya ngaji. Di MDSRA juga begitu kan? Di MDSRA ngaji. Memperkaya literasi, memperkaya pengetahuan tentang keislaman itu sendiri. Nah, supaya apa? Supaya kader-kader yang ada di MDSR ini tidak hanya sekedar pandai mengklaim bahwa saya mencintai Rasulullah, tapi bahwa klaimnya itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk ngajinya itu. Jadi begitu. Jadi ngaji itu kan maknanya sangat luas itu. Ngaji tidak hanya kitab, bahkan kita jalan-jalan sambil naik mobil itu juga bisa ngaji. Kita rekreasi di tepi pantai juga bisa ngaji. Jadi dimanapun ngaji itu bisa dilakukan. Jadi itu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus gini Gus, ya. Kita harus menyadari bahwa ya Allah memberikan kemampuan kepada Rasulullah, sama kita kan enggak sama Gus. Ya betul, enggak sama ya. Sedangkan kita sebagai umat, sedangkan Kanjeng Nabi sebagai panutan kita suatu hasanah. Kita apakah harus menirukan semuanya atau mungkin sesuai kemampuan kita? Itu gimana penjelasannya Gus? Karena menjalankan sunnah-sunnah itu ya, menjalankan sunnah-sunnah itu adalah bagian dari pelaksanaan syariat, pelaksanaan praktek ketakwaan. Maka Al-Quran sudah memberikan sebuah pedoman, ittaqullah masnata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadarnya masing-masing. Dalam ayat yang lain, kullun ya'mal ala syakilatihi, masing-masing beramal sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Jadi tidak sama, tidak sama. Jadi misalnya, tapi tidak sama di sini jangan dijadikan sebagai alasan
untuk lebih meningkatkan kualitas diri gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Break dulu Gus ya. Ya, oke. Karena juga Rasulullah pernah dawuh, ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik yang nilainya lebih tinggi. Nah, semoga bermanfaat. Kita lanjut session yang selanjutnya sambil ngopi dulu Gus. Oke. Kita kembali bersama Gus Irham. Kita lanjut dalam tema meraih cinta sang Nabi. Ya. Memang mencintai itu lebih mudah daripada dicintai. Cinta, Gus. betul. Rasulullah benar-benar cinta kepada umatnya. Tinggal kembali kita kadang-kadang yang jelas. Cinta kita kepada Rasul ini banyak yang mengaku cinta, tapi bukti-bukti kita untuk cinta kepada Rasulullah yang sangat kurang Gus. Ya, betul. Maka ini perlu pembenahan Gus. Ya. Jadi pembenahan ini yang kira-kira pas dengan zaman sekarang ini Gus. Ya. Gimana nih Gus? Ya. Baiklah pemirsa Nasional Televisi dimanapun berada, sahabat-sahabat majelis zikir dan sholawat dari Jalur Angsor Kabupaten Banyuwangi, yang sangat saya banggakan mengaplikasikan sebuah ekspresi cinta di era modern saat ini ya. Tadi sudah saya singgung ya, bagaimana cara mengekspresikannya, yaitu yang pertama adalah kasuru antikrihi, kita berbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya paling tidak ya tiap hari, setiap habis sholat kita baca 20 kali, itu kalau sehari sudah 100 kali. Syukur-syukur setiap kali duduk itu 1000 kali. Dari sholawat yang ringan-ringan saja, sehotnya kan banyak itu. Sehotnya banyak, dari sholawat yang pendek, setengah panjang, dan panjang juga ada. Nah itu ya yang paling ringan ya Sallallahu Alaihi Muhammad, itu baca sebanyak-banyaknya. Jangan berharap balasan dulu, yang penting baca aja dulu. Baca dulu, karena membaca itu adalah bagian daripada ekspresi cinta itu sendiri. Tadi kan sudah saya katakan bagaimana Syekh Sibli kemudian mendapatkan balasan cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dicium keningnya tadi itu. Nah itu, ini yang paling sulit pada masa hari ini. Nah kemudian yang kedua itu adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dengan ngaji itu, supaya kita tetap terus tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita tidak salah jalan dalam mencintai Rasulullah. Hanya bermodal cinta, tapi kemudian kita salah mengekspresikan cinta itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara mengekspresikan cinta, terutama pada era-era saat ini, itu adalah ya, yang ketiga adalah memperbanyak mengkaji sirah nabawiyah. Memperbanyak pembicaraan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukannya sholawatnya, tapi membicarakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang apa itu? Yang jarang diulas dan dibahas. Berarti mengkaji tentang kehidupan Rasulullah. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gus ya. Iya, masuk di dalamnya. Karena apa? Tidak kenal maka tak sayang, toh? Oh iya betul. Tidak kenal sayang. Karena menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta itu ya dengan mengenal secara utuh, Maka kita akan gini, Rasulullah itu adalah samudra yang tak bertepi. Samudra yang semakin kita mengkaji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan semakin kita Kita akan semakin kita bodoh tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana prakteknya hari ini? Prakteknya hari ini bisa dipraktekkan dengan cara yang ketiga, itu menjaga warisan-warisan Rasulullah. Warisan Rasulullah itu apa? Taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan sebagai warisan kepada kalian semua dua hal. Yang pertama kitabullah, Al-Qur'an. Nah, termasuk mengal-Qur'ankan masyarakat, dan memasyarakatkan Al-Qur'an. Jadi anak-anak muda kan terutama di majelis anak muda itu ya. Didominasi anak-anak muda. Itu bagaimana kita bisa lebih mengenal Al-Qur'an. Supaya kita minimal kita bisa bacalah.
minimal kita bisa baca. Nah, ini makanya ini menjadi sebuah tantangan buat kita ya. Karena tidak mungkin kita akan mengenal Rasulullah SAW secara utuh kalau kita tidak mengenal Al-Qur'an. Kenapa? Karena Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kalau engkau ingin mengenal Rasulullah, maka kenalilah Al-Qur'an. Kalau kita sudah mengenal Al-Qur'an, maka kita akan mengenal Rasulullah SAW. Terus kemudian yang kedua, wasunati rasulihi, hadis-hadis Rasulullah, sunnah-sunnah tadi saya katakan, ya, mulai dari qauliyah, fi'liyah dan takririyahnya. Nah, dan itu semua tidak bisa tidak kecuali ngaji, gitu ya, kecuali ngaji. Nah, pada era-era sekarang ini, anak-anak yang senang musik, senang apa itu, siapapun kita lah, senang musik, senang selawatan, pakai hadrah dan sebagainya, itu sebaiknya juga ditingkatkan ke sana gitu. Jadi tidak hanya sekedar kumpul untuk baca sholawat saja, karena itu hanya akan mendapatkan satu sisi. Satu sisi apa? Sisi kesenangan. Sisi kesenangan batin siapa? Yang membaca. Yang baca itu. Tapi apakah Rasulullah senang? Kira-kira. Kan begitu pertanyaannya. Apakah kira-kira Rasulullah senang dengan kamu baca seperti itu? Apakah? Ya belum tentu kan. Makanya ulama-ulama kasaf itu bahkan ada yang bisa melihat, oh ketika ada majelis sholawat, ada Rasulullah rawuh, ya, ada mendengar seperti itu ya. Terus kemudian ketika ada orang baca sholawat, Rasulullah nggak kersa rawuh, itu kenapa ya seperti itu? Ya mungkin ya hal-hal seperti itu. Nah, tapi kita sebagai umat Muhammad tetap harus meyakini bahwa mamin ahadin yusolli alayya ila hadartu indah. Tidak seorang pun yang ketika membaca sholawat kepadaku kecuali aku hadir di sampingnya. Ini harus menjadi sebuah keyakinan. Nah, ini hanya pada satu sisi saja. Satu sisi kepuasan batin kan begitu ya, kepuasan batin si pembaca sholawat. Tapi belum pada sisi adalah menyebarkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Padahal ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena agama dan Rasulullah SAW, agama Islam dan Rasulullah SAW ini hanya bisa dibela oleh orang-orang yang berilmu. Dan tidak bisa orang-orang berilmu itu kecuali ngaji. Nah, itu. Nah, ada hadis yang lain mengatakan al ulama warasatul anbiya. Al ulama warasatul anbiya itu ulama itu adalah ahli waris Nabi. Nah, ini yang sering terjadi di majelis-majelis kita itu ya. Biasanya kalau sudah senang dengan majelis ini nggak mau dengan majelis sana. Nah, ini penyakit. Ini penyakit yang bisa merusak. Rasulullah nggak senang itu. Rasulullah nggak suka model seperti ini. Ini namanya sholat, kalau memang cinta kepada aku ya dimanapun berada. Berarti nggak padang bulu siapapun. Iya. Grup sholawatnya Gus ya. Iya, maksudnya seperti grup sholawatnya itu sesuatu. Apalagi sampai timbul persaingan yang tidak sehat. Waduh, ini bukan cinta Rasul yang didapatkan, tapi justru malah kemarahan Rasulullah. Iya, malah menyakiti Rasulullah Sallallahu. Kita nggak sadar, kita sering menyakiti Rasulullah, kita nggak sadar. Nah, gitu. Dikira hal seperti itu sudah merupakan ekspresi cinta. Belum tentu hal seperti itu. Nah, makanya harus ada timbangannya, harus ada ukurannya gitu. Dan ukurannya tidak boleh lain, tidak bisa tidak, itu adalah syariat Rasulullah SAW itu sendiri. Nah, itu. Makanya bagaimana? Orang yang cinta kepada Nabi pasti cinta kepada ulama gitu. Pasti cinta kepada ulama. Kalau ada orang ngaku cinta kepada Nabi terus kemudian membenci ulama, ini aneh gitu loh. Itu aneh. Sama dengan gini, kita cinta kepada seseorang. Misalnya seseorang itu sangat dikenal oleh Mas Ulin misalnya pacar atau apa. Nah gitu. Lah pacar Mas Ulin senengannya kembang. Sementara Mas Ulin itu tidak suka kembang. Nah, supaya pacarnya Mas Ulin ini mencintai, seneng gitu, menjadi seneng, maka Mas Ulin kan berusaha untuk mencintai kembang walaupun Mas Ulin sendiri tidak seneng kepada kembang. Tapi karena Mas Ulin terdorong oleh cintanya kepada pacarnya itu, akhirnya mau tidak mau harus
menyukai dan mencintai kembang, akhirnya seperti itu. Cara mencintai. Nah, belajar mencintai, akhirnya ikut nyirami, ikut merawatnya dan sebagainya. Sama dengan ini. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, harus cinta kepada ulama siapa? Ya siapapun. Karena Rasulullah pernah dawuh, kalau engkau mencintaiku, cintailah umatku. Nah, ya. Berarti kalau teman-teman yang banyak grup sholawat satu sama lain, ada yang saling membenci, grup sana grup sini, itu berarti salah satu hal yang menyakiti Rasulullah, Gus. Menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama kayak itu tadi. Itu analog atau perbandingan yang sangat mudah diterima itu seperti itu. Nah, jadi itu ulama. Terus kemudian yang keempat itu pada riwayat yang lain dikatakan bahwa taraktu fikum amrayni. Jadi kitabullah wa sunnatur rasul wa ahli baiti. Ahli bait. Jadi mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian di Al-Qur'an dikatakan, aku tidak meminta kepadamu, aku tidak meminta kepadamu balasan apa-apa kecuali rasa cinta kepada ahli keluargaku ini. Nah, gitu. Ahli keluargaku ini. Jadi mencintai ahli bait, ini dzurriyyah itu diperintah, bagian dari agama itu. Dan bagian daripada kita mencintai Rasulullah dan menyenangkan Rasulullah SAW. Sama dengan ketika gini, saya punya anak, saya mencintai anak saya jelasnya ya. Gitu ya. Saya mencintai anak saya jelasnya. Nah, ketika Mas Ulin sayang kepada anak saya, tentu akan saya senang. Oh iya betul. Misalnya ketemu anak saya kasih uang, kasih permen, kasih apa gitu. Tentu saya senang, alhamdulillah. Tapi ketika kemudian Mas Ulin ketemu anak saya dibentak-bentak, dipukul, apalagi sampai dipukul, wah, saya pasti marah. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat Kanjeng Nabi harus kita cintai, baik dzurriyyah maupun enggak. Break dulu, Gus ya. Silahkan, ya ini semoga dari cerita ini kita mengacu ajaran Kanjeng Nabi. Kita bisa jadi orang yang lebih baik, walaupun ada sebuah kalimat, sebaik apapun amal perbuatan kita, takkan lepas dari ketidaksukaan orang lain. Kita sambung lagi nanti setelah kita ngopi bersama, Gus. Baik, pemirsa ada di rumah maupun di studio bersama Nasional Televisi, kita lanjut bersama Gus Irham dengan tema Meraih Cita Sang Nabi. Ini memang kadang-kadang polemik sekarang ini, Gus. Ketika kita sebagai umat Kanjeng Nabi harus mencintai dzurriyyah, ini memang wajib, Gus ya. Tapi ketika banyak orang yang berprasangka, oh itu dzurriyyah, tapi kok ada akhlak yang kurang pas dengan Rasulullah, sehingga kadang-kadang ada yang saling menghujat satu sama lain. Itu gimana yang sebenarnya, Gus itu, Gus? Ini begini ya, apa yang dipertanyakan, ada sebuah perintah dari Rasulullah untuk mencintai dzurriyyah Rasulullah tadi gitu ya. Terus bagaimana ketika kita menjumpai ahli bait atau dzurriyyah yang akhlaknya mungkin kurang baik, kelakuannya ada yang salah gitu ya. Jadi begini, untuk mengatakan bahwa dzurriyyah itu akhlaknya kurang baik, untuk mengatakan bahwa dzurriyyah itu bersalah dan sebagainya, kan harus ada timbangannya, harus ada ukurannya. Dikatakan itu salah, dikatakan itu kurang baik, itu seperti apa. Nah, soal beliau-beliau yang melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu hal yang tidak baik, dan ini suatu sebuah realita, ini ada sebuah realita, apakah kita akan tetap menyalahkan, apakah kita tetap mencintai, bagaimana gitu ya, kan begitu ya pertanyaannya. Jadi begini, kalau soal kelakuan baik itu kesalahan dan sebagainya, kullu bani Adam khoto'un, setiap anak Adam itu bersalah, kecuali para nabi yang punya sifat maksum. Sifat maksum. Selain nabi tidak ada sifat maksum. Artinya bagaimana? Walaupun itu dzurriyyah, walaupun itu keturunan Rasulullah SAW, berarti ada kemungkinan bersalah. Berarti kemungkinan bersalah. Kenapa? Yang maksum itu hanya Rasulullah SAW. Nah,
yang maksum itu, yang terjaga dari kesalahan. Tetapi kita tetap harus menjaga proporsi sikap kita. Proporsi sikap kita bagaimana? Tetap itu kita berpikiran bahwa itu tetap dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu. Tapi itu adalah tetap dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wajib dicintai. Hanya saja ketika salah, yuk katakan salah. Dan ketika mengatakan salah, itu adalah bagian dari ekspresi cinta, bukan karena ekspresi kebencian. Bukan kebencian. Nah, ini yang salah itu di kebanyakan kita itu. Ketika melihat orang salah, udah bukan hanya salahnya, tapi benci, sak bencine pisan gitu. Sak bencine pisan. Jadi tidak seperti itu cara mengekspresikannya. Tetap kita menganggap itu sebagai sebuah kesalahan, tetapi cinta tidak boleh luntur di dalam hati kita. Yang kita pandang bukan dianya, tapi yang kita pandang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk akal, Gus. Nah, untuk itu para dzurriyyah pun juga demikian. Karena beliau menyandang nama besar Rasulullah, ya harus lebih hati-hati gitu ya. Lo harus lebih hati-hati. Artinya bagaimana? Ya apa ya? Ketika berbuat salah, kita berdosa ya apa ya, takutlah sama datuknya gitu ya, takutlah sama kakeknya gitu loh, takutlah sama kakeknya, jangan seenaknya sendiri dan sebagainya. Kalau umat ini insya Allah, terutama umat Nahdliyin ini tetap mencintai Rasulullah dan dzurriyyahnya sampai kapanpun, insya Allah seperti itu. Berarti lebih berat tugas mereka itu berat. Tugas mereka itu adalah melanjutkan perjuangan cinta Rasulullah kepada umatnya. Berarti semakin tinggi iman seseorang, semakin berat cobaan. Semakin berat cobaannya. Jadi jangan dilihat enaknya saja. Wah, enak ya jadi dzurriyyah itu, dihormati di mana-mana dan sebagainya. Tapi di balik kenikmatan itu ada tanggung jawab, ada amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu. Jadi bisa disimpulkan dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir tadi, bahwa bagaimana cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak hanya dengan bersolawat, dan bersolawat pun juga harus dengan tata krama, dengan adab yang baik, tidak melanggar syariat, dan betul-betul harus masuk ke dalam hati nurani. Jadi ketika ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ini betul-betul masuk ke dalam hati kita. Kita merasakan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita betul-betul berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anta syamsun, anta badrun. Engkau betul-betul adalah matahari buatku ya Rasulullah. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana lantunan-lantunan indah itu, Gus. Nah, ini yang sulit untuk bikin kita tuh harus mendatangkan Rasulullah ini, Gus. Nah, ini memang perlu ada pembelajaran tersendiri kayaknya, Gus. Nah, di samping itu kita juga harus mencintai harta pusaka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran, juga Al-Hadis, ulama-ulama kita harus jaga, kita harus hormati sebagai sumber inspirasi keagamaan. Sumber inspirasi bagaimana mencintai yang benar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu Bait, untung awake dhewe iki ditunggoni ahli bait. Banyak ahli bait, terutama di Banyuwangi ini, dzurriyyah Rasulullah ini, kita beruntung Banyuwangi itu ditunggu beliau-beliau itu. Walaupun mungkin secara kasat mata kita ini mungkin ini banyak di antara kita yang mandangnya ini masih kurang dari kesempurnaan dan sebagainya. Ini seperti itu. Tapi ini adalah hadiah Rasulullah. Hadiah Rasulullah dan hadiah dari Allah SWT yang telah menempatkan ahli bait di Kabupaten Banyuwangi yang harus juga kita cintai. Kenapa? Karena ini adalah permintaan Rasulullah SAW. Bukankah orang yang mencintai itu selalu memenuhi permintaan orang yang dicintai, kan begitu. Kalau ada orang mencintai terus kemudian ketika ada permintaan orang yang dicintai kemudian ngenyang, apa ngenyang itu ya? Ngenyang. Tawar menawar. Nah, itu cintaan itu. Cinta palsu lah. Cinta palsu. Nah, terus kan menghidupkan sunnah-sunnah dan seterusnya. Nah, dan yang paling penting itu adalah pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan itu hanyalah lamunan belaka. Jadi begitu.
Jadi cinta tanpa pengorbanan hanyalah khayalan dan lamunan belaka. Harus berkorban. Bagaimana berkorbannya itu? Ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah misalnya ya, kalau ada majelis Rasulullah misalnya seperti itu, nah ya berkorbanlah sedikit. Kalau kita punya rezeki, kemudian dibagi, terus kemudian apalah sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini. Jadi ekspresi cinta bukan hanya di majelis sholawat saja, tapi juga di seluruh peri kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ini adalah bagaimana cara kita berpikir bagaimana cara kita meraih cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Berarti intinya yang berat itu ya benar-benar nyontoh akhlak Rasulullah. Nah itu yang paling berat, yang paling berat dan sebenarnya tidak ada kata berat ya, apabila ada hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata mudah apabila tidak ada hidayah dan tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan tema kita pada hari ini semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah. Amin, amin, dan ini sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai jalan untuk meraih cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta syafaatnya nanti. Amin amin. Gitu guys. Terima kasih Gus Irham juga pemirsa yang ada di rumah maupun di studio. Semoga dengan kajian meraih cinta sang Nabi ini, semua yang mendengar acara ini diistimewakan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin. Dan kita jangan merasa lebih mulia karena kita tak akan tahu akan berakhir seperti apa. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.